Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Bagian keempat, minggu keempat, Singa Anak Domba, hari kedua. Dasar ayat Alkitab, Wahyu pasal 5 ayat 6-7. Lalu aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tata itu. Saudara-saudari, dalam Wahyu pasal 5 ayat 5-10, kita melihat bahwa kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai singa anak domba. Dari pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 1, kita melihat visi tentang dia sebagai singa anak domba di tengah-tengah tata Allah dan 4 makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah 24 tua-tua alam semesta. Membuka 7 meterai dari administrasi universal Allah. Bagi musuh, dia adalah singa. Bagi kita, umat tebusan, dia adalah anak domba yang terkasih dan mustika. Kristus adalah anak domba yang merampungkan penebusan Allah dan singa yang berperang bagi kerajaan Allah. Bagi umat tebusan Allah, dia adalah anak domba. Bagi kerajaan Allah, dia adalah singa yang berperang. Singa dari suku Yehuda. Dia berperang untuk menebus kita, dan dia memenangkan peperangan atas musuh dan merampungkan penebusan bagi kita. Dalam Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Tetapi dalam kitab Wahyu, salah seorang tua-tua itu berkata, "Lihatlah singa dari suku Yehuda." Saudara-saudari, dalam Injil Yohanes, kita melihat bahwa Kristus datang dalam daging sebagai anak domba Allah, terutama untuk menghapus dosa dunia. Tetapi dalam kitab Wahyu, kita melihat bahwa Kristus adalah singa anak domba, bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga untuk mengalahkan dan menaklukkan musuh-musuhnya, membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Sebagai singa, dia telah menang, menyelesaikan masalah kita. Sekarang dosa telah berakhir, Satan telah diakhiri, dan kita telah ditebus dan diselamatkan dari tangan penjajahan musuh. Saudara-saudari, jika kita mengasihi Tuhan, Ia adalah anak domba bagi kita. Tetapi bagi mereka yang tidak mengasihinya, Dia adalah singa. Dia adalah anak domba bagi kita dan singa bagi musuh, dunia dan hal-hal yang berdosa. Karena kita mengasihi Dia, Dia adalah anak domba bagi kita. Mengapa Dia juga harus menjadi singa? Ini karena masih banyak hal negatif dalam diri kita. Dia mati di kayu salib sebagai anak domba Allah untuk menebus kita. Tetapi bahkan setelah ditebus, kita masih tercampur dengan banyak hal negatif. Karena itu, dia juga harus menjadi singa untuk menghadapi hal-hal tersebut. Istilah seperti telah disembelih dalam ayat 6 menunjukkan bahwa anak domba itu baru saja disembelih, dan juga bahwa pemandangan di surga yang digambarkan dalam pasal ini terjadi segera setelah kenaikan Kristus ke surga. Setelah Kristus melewati kematian, kebangkitan, dan kenaikan, dia berdiri di tengah-tengah tata dan 4 makhluk hidup, anak domba yang telah bangkit berdiri di hadapan tata di surga. Saudara-saudari, singa anak domba ini berdiri bukan duduk, dan ketujuh matanya berkilat. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaannya belum selesai. Sehubungan dengan penebusan, Kristus duduk di sebelah kanan Allah di surga setelah kenaikannya. Namun mengenai pelaksanaan administrasi Allah, dia masih berdiri dalam kenaikannya. Anak domba yang menebus sekarang berdiri di pusat alam semesta, di hadapan tahta Allah. Hal ini mewahyukan bagi kita bahwa Sang Penebus sekarang ada dalam administrasi Allah. Dia adalah administrator alam semesta.
melaksanakan ekonomi Allah. Seluruh alam semesta menyaksikan pemandangan ini. 4 makhluk hidup, 24 tua-tua, ribuan malaikat, dan semua makhluk lain terjaga, waspada, dan mengamati. Inilah keadaan di mana mereka berseru bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada seekor singa Anak Domba berdiri di pusat alam semesta dengan 7 mata yang berkilauan dan menyala-nyala. Saudara-saudari, Dia menyelamatkan kita dari keheningan, dari kekakuan, dan dari kemalasan kita. Fisik kita harus ditinggikan untuk melihat Anak Domba ini, merampungkan pekerjaan yang memiliki dimensi kekal yang luas. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau adalah singa yang membereskan semua masalah negatif di atas diri kami. Engkau juga adalah Anak Domba Allah yang mustika, yang menebus setiap kami. Tuhan, kiranya hari demi hari kami senantiasa bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.